Tori menghilang begitu saja. Dead Soul sebetulnya adalah makhluk mistis yang berada di dalam buku jiwa. Siapapun yang berhadapan dengan Dead Soul akan dikirim ke dunia buku jiwa, yang artinya buku jiwa sedang mencari seorang pemilik. Dunia di dalam buku jiwa sudah sangat kotor. Sudah banyak ribuan, bahkan jutaan makhluk yang terjebak di dalam dunia tersebut, sehingga dunia yang ada di dalamnya terus menerus bertambah, dan dalamnya banyak makhluk yang sangat berbahaya. Gemerlap kilatan guntur menerangi langit yang diselimuti awan tebal. Air hujan tidak begitu lebat, namun merata di seluruh wilayah di mana Tori berada saat itu. Saat membuka mata, Tori bingung apa yang harus dia lakukan. Yang utama adalah menemukan Sinta, tapi bimbang harus mencarinya di mana. Tori menyadari dia berada di dalam buku jiwa. Hanya saja dia tidak menyangka akan ada dunia seindah itu. Buku jiwa memiliki dunianya sendiri yang terbentuk secara alami, dan tidak diketahui siapa pencipta buku jiwa. Dalam lamunannya, Tori seakan merasakan kehadiran Sinta. Dia berlari mengikuti naluri menuju ke suatu tempat yang belum pernah dia datangi. Tori berlari menelusuri tepi sungai yang cukup besar, mengikuti aliran air hingga sampai di ujung terdapat air terjun yang cukup dalam. Sejenak, Tori berdiri memandang sekitarnya. Di bawahnya adalah hutan lebat yang luasnya tidak bisa dijangkau oleh pandangan mata. Tori merasakan Sinta berada di sekitaran hutan tersebut. Dia segera menuruni tempat tersebut. Suara kumpulan hewan-hewan terbang melintasi Tori. Salah satu burung tersebut menukik menuju ke arah Tori. Tori menghindarinya tepat waktu. Batu tempat Tori berdiri hancur dihantam burung tersebut. Setelah cukup terlihat jelas, yang Tori lihat bukanlah burung pada umumnya, tetapi seekor singa putih yang memiliki sayap. Singa bersayap itu menyerang Tori kembali. Entah apa maksudnya hewan itu yang tiba-tiba menyerang Tori. Tidak lama kemudian kawanan singa bersayap turun mengepung Tori. Tori baru menyadari ternyata dia berada di sarang singa bersayap. Dia tidak bisa kabur. Satu-satunya hanyalah melawan. Dalam keadaan terdesak, tombak naga emas muncul dan membuat singa bersayap terpental. Singa lainnya mulai ketakutan, perlahan mundur menghindari Tori. Oh, berarti kau pimpinannya ya? Gumam Tori yang kemudian mendekati singa bersayap yang tersungkur. Hewan itu tampak marah, tapi tidak berani menyerang Tori lagi. Niat ingsun aji kuliung sabar. Hewan ganas itu langsung menjadi jinak dan menghampiri Tori. Aku tidak bermaksud cari masalah di wilayahmu. Mulai sekarang, kau ikut aku. Tori akhirnya menemukan solusinya untuk menuruni air terjun tersebut. Dia menaiki singa bersayap, turun menuju hutan. Tori terbang menuju di kedalaman hutan untuk mencari Sinta. Meskipun kurang yakin, seperti ada ikatan batin yang menuntunnya bahwa Sinta berada di sana. Di tengah hutan, Tori menemukan pemukiman yang cukup indah. Tori turun di tepi sungai dan berjalan menuju pemukiman tersebut. Ada beberapa sosok tengah mandi dan bercanda tidak jauh dari Tori berada. "Beraninya kau memasuki kawasan kami," kata salah satu wanita yang sedang mandi. Mereka langsung bergegas menyudahinya dan berkumpul menghadang Tori. "Pergi dari sini," bentak mereka. "Aku ingin menuju ke sana," ucap Tori sambil menunjuk ke arah pemukiman. "Kurang ajar, semuanya serang dia!" Para wanita tersebut terpental terkena energi auman singa bersayap.
Bagaimana mungkin singa bersayap tunduk kepadanya? Segera laporkan ke penguasa, ucap salah satu dari mereka. Apa salah jika aku ingin ke sana? Aku tidak ingin cari masalah, kata Tori. Mereka tidak memperdulikan ucapan Tori dan malah menyerangnya dari jauh. Panah, tombak melesat ke arah Tori, tapi mudah digagalkan oleh singa bersayap. Siapa yang berani macam-macam di wilayahku? Suamiku? Sinta langsung memeluk Tori. Aku tahu kau pasti akan ke sini. Sekian tahun aku menunggumu, suamiku, ucap Sinta. Hah? Tori terkejut mendengar yang diucapkan Sinta. Dia baru saja sampai di dunia itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Sekian tahun. Ada yang aneh dengan dunia yang ada di dalam buku jiwa. Tori sangat terkejut saat Sinta tiba-tiba memeluknya, seperti tidak pernah bertemu beberapa tahun. Istriku, apa maksud dari ucapanmu barusan? Kata Tori. Kataku yang mana yang membuatmu ragu, suamiku? Jawab Sinta. Kau bilang berada di sini sekian tahun. Maksudnya bagaimana? Benar, aku di sini kurang lebih sudah 3 atau 4 tahun. Mungkin lebih. Apakah ada yang salah, suamiku? Jelas ada yang aneh. Aku baru saja tiba belum lama di dunia ini. Mungkin baru setengah hari. Bagaimana bisa kau berada di sini sudah selama itu, istriku? Sepertinya memang ada yang aneh. Kemarilah kita mengobrol di dalam, suamiku. Tori memasuki pemukiman. Di dalamnya hanya wanita saja. Suasana di sana hampir sama dengan di kerajaan peri. Hanya saja lebih sederhana. Siapa itu? Pimpinan membawa masuk sosok aneh. Shh, diam, jangan keras-keras, kasakusuk sang penghuni asli. Istriku, bagaimana bisa kau berada di sini dan menjadi pimpinan mereka? Tanya Tori. Saat aku pertama kali masuk ke sini, awalnya aku mengira sudah mati dan berada di tempat yang seharusnya makhluk sepertiku mati. Tapi Sinta kemudian menjelaskan sambil berjalan menuju tempat yang lebih nyaman. Saat Sinta tersentuh sabit Dead Soul, Sinta tersedot ke dalam dunia yang ada di dalam buku jiwa. Dia tiba di pegunungan yang tandus dan dihuni oleh banyak makhluk serupa seperti Dead Soul. Sinta sangat terkejut dan takut saat itu, tetapi Dead Soul sebanyak itu tidak menghiraukan Sinta. Mereka hanya mondar-mandir melakukan aktivitas yang tidak berarti. Sinta pergi dari pegunungan tersebut menuju tempat yang lebih aman. Dia bingung harus pergi kemana. Di tengah perjalanannya, Sinta bertemu dengan beberapa makhluk, berselisih dan bertarung. Sepanjang perjalanannya, sangat banyak King Soul berserakan. King Soul ungu seperti batu yang tidak berguna. Ada juga King Soul emas dan merah, tergeletak begitu saja. Tidak ada yang peduli. Suatu ketika, Sinta bertemu sosok kuat. Sinta yang dalam kondisi lemah yang terus-menerus bertarung tidak bisa melawan lagi. Dia pasrah di bawah makhluk tersebut. Makhluk tersebut disebut iblis tulang. Jumlahnya sangat banyak. Sinta digiring di bawah gunung yang terbentuk goa besar. Di dalamnya ada banyak pemukiman yang dihuni oleh sosok yang serupa. Ternyata tidak hanya Sinta saja. Banyak makhluk wanita berbagai jenis ras dikumpulkan di sebuah kerangkeng besi. Awalnya Sinta tidak tahu apa maksud mereka mengumpulkan begitu banyak wanita-wanita dari berbagai jenis ras. Setelah mendengar dari sesama tahanan, mereka dikumpulkan sebagai budak untuk berkembang biak dan melayani aktivitas iblis tulang. Sinta sempat disiksa karena tidak mau mematuhi mereka. Beruntungnya Sinta memiliki kesempatan untuk memulihkan diri. Dalam keadaan pulih, iblis tulang bukan tandingan Sinta. Tetapi karena jumlah mereka yang banyak, Sinta tidak mampu untuk melawan sekaligus. Akhirnya Sinta mencari kesempatan saat iblis tulang pergi dari wilayahnya untuk mencari budak baru. Dan hanya ada beberapa iblis tulang yang menjaga. Sinta langsung mendobrak kerangkeng besi tersebut dengan mudah. Beberapa iblis tulang mudah Sinta atasi dibantu oleh para wanita yang juga memiliki nasib yang sama. Dalam pelariannya, banyak wanita yang lemah mati karena tidak bisa mempertahankan dirinya sendiri. Ada ribuan wanita yang menjadi budak iblis tulang, dan yang selamat hanya ada ratusan. Sinta dan wanita yang lainnya
bersembunyi di dalam hutan yang dalam, lalu membentuk sebuah komunitas hingga seperti saat ini, dan tidak pernah berani muncul lagi. Sesekali Sinta membahayakan hidupnya untuk keluar hutan, berharap bisa menemukan seseorang yang dia kenal. Sinta juga sangat merindukan Tori. Tidak pernah dia merasakan situasi yang sangat berbahaya. Hanya saat melawan Inya Rimbo saja itu yang terakhir. Namun, saat memasuki dunia di dalam buku jiwa, dia harus menderita dan berjuang sendiri. Akan tetapi, situasi yang Sinta alami membuatnya naik menjadi jiwa merah peringkat 1. Kau sudah cukup menderita, istriku. Ada aku di sini. Tidak akan aku biarkan kau merasakannya lagi. Aku pasti akan membawamu keluar dan menaklukkan dunia ini, ucap Tori sambil menggenggam tangannya. Ada bersamamu saja di sini sudah cukup buatku, suamiku. Sinta semakin erat memeluk Tori. Maaf pemimpin, siapakah makhluk ini? Tanya Erza, salah satu pengikut Sinta yang memiliki otot kekar. Erza, tidak sopan kau bicara seperti itu. Sudah jelas lelaki naga itu kekasih pimpinan, sahut Agni, wanita yang memiliki penampilan lebih menarik daripada yang lain. Dia adalah suamiku. Kalian tidak perlu cemas. Sementara tolong jangan ganggu kami, ucap Sinta. Baik pemimpin, kata mereka serentak. Tori memasuki ruangan yang sederhana yang terbuat dari kayu dan alas dari batu. Sinta terus menempel di sisi Tori. Bisa dipahami seberapa besar kerinduan Sinta saat itu. Jegret. Suara pintu tertutup. Tori duduk di ranjang batu. Di atasnya ada dedaunan dan bunga yang harum menyegarkan. Tori paham apa yang Sinta inginkan. Tanpa banyak bicara, Tori menarik lengan Sinta dan mencium lehernya. Sambil tersenyum kecil, Sinta mengeluarkan suara yang menggairahkan. Tori semakin buas dan Sinta pun membalasnya. Teriakan mereka berdua mengguncang. Seluruh ruangan bergoyang dan berdecit. Mereka tidak peduli jika ada yang mendengar. Dunia milik mereka berdua, yang lain numpang. Wow, dahsyat sekali mereka, ucap Agni. Seperti kau tahu saja apa yang mereka lakukan, balas Erza. Tentu aku tahu, Erza. Mereka sedang bersenang-senang. Aku jadi kepanasan, kata Agni. Celupkan kepalamu di sungai kalau kepanasan, ucap Erza. Kau tidak mengerti, Erza. Apa klanmu tidak melakukan hal menyenangkan seperti yang dilakukan pimpinan sekarang? Balas Agni sambil memasukkan jarinya ke dalam mulutnya. Kata Erza ketus. Agni mulai terangsang dengan sendirinya. Dia mulai bertingkah aneh. Tubuhnya mulai menggeliat dan berguling tidak jelas. Dasar wanita aneh, kata Erza. Teriakan mereka masih terus terdengar dibarengi bergoyangnya ruangan di mana mereka berada. Sempat berhenti, lalu kembali lagi seperti itu. Jika dihitung waktunya, mungkin sekitar 3 hari Tori dan Sinta melakukannya. Siapapun akan merasa iri. Apalagi semua yang ada di wilayah itu adalah wanita. Yang paling tidak tahan adalah Agni. Agni juga sejenis peri, tetapi peri yang memiliki hawa nafsu yang paling tinggi. Sebut saja peri bulan. Jenis peri bulan biasanya akan menghindari makhluk yang memiliki jenis laki-laki. Sebab jika peri sepertinya melakukan hubungan seksual, mereka akan kehilangan kemampuannya. Kemampuan peri bulan adalah meramal dan memiliki kemampuan sihir. Ramalannya 80% akurat dan ilmu sihirnya bermacam-macam. Tetapi hanya peri yang masih suci atau perawan yang memiliki kemampuan tersebut. Sebelumnya Agni memiliki komunitas yang cukup besar, tetapi sudah musnah, hanya menyisakan Agni seseorang. Sedangkan Erza berasal dari klan Barba, sama seperti Gomon. Hanya saja Erza tidak memiliki darah murni klan Barba. Erza ditangkap iblis tulang saat dia berburu bersama beberapa anggota klan Barba lainnya. Erza ditangkap dan lainnya dibunuh. Saat Erza berhasil lolos, dia kembali ke tempatnya klan Barba. Tetapi wilayah klan Barba sudah tidak ada. Erza menduga klan Barba juga telah musnah dan memilih mengikuti Sinta. Semua wanita yang ada di pemukiman memiliki cerita pahit masing-masing. Mereka hanyalah pelarian dan berusaha untuk tetap hidup. Tidak lama kemudian Sinta keluar. Wajahnya tampak berseri. Kecantikannya memancar di senyumannya. Selamat pemimpin,
Akhirnya menemukan yang Anda cari. Selamat, selamat. Terima kasih. Hari ini adalah hari paling bahagiaku semenjak tiba di sini. Dan aku yakin ini adalah awal bagi kalian untuk menghirup kebebasan, ucap Sinta. Maksud Anda akan pergi, pemimpin? Jika Anda pergi, bagaimana dengan kami? Kata Erza. Wanita yang ada di sana juga mulai menunjukkan tampang yang murung. Karena selama ini mereka bisa bertahan karena berada dalam lindungan Sinta. Bukan seperti itu, Erza. Suamiku akan menaklukkan dunia ini. Jika dia berhasil, kalian tidak perlu lagi bersembunyi di sini. Mungkin kalian bisa ikut keluar dari dunia ini. Jelas Sinta. Keluar dari dunia ini? Hah? Apa maksudnya? Aku tidak tahu. Pemimpin, kami tidak mengerti maksud Anda keluar dari dunia ini. Dari kecil aku sudah ada di dunia ini, kata Agni. Aku berasal dari tempat lain. Dunia yang kalian ketahui ini adalah dunia kecil yang sebenarnya hanyalah dunia kecil dalam buku jiwa. Tori muncul dan menjelaskan semuanya. Ternyata begitu. Aku kok jadi bingung. Aku rasa aku mengerti kok. Semuanya berkumpul untuk mendengarkan. Banyak yang tidak paham. Ada juga yang beranggapan apa yang akan Tori lakukan sia-sia. Di saat yang sama, ada sekelompok makhluk datang ke pemukiman Sinta. Pemimpin, celaka! Teriak salah seorang wanita. Ada apa? Cepat katakan, ucap Erza. Mereka menemukan kita. Bicara yang jelas. Klan Ordok. Apa? Erza terkejut. Aduh, bagaimana ini? Gawat. Kita mau lari kemana lagi? Cukup, tenanglah kalian, ucap Sinta. Siapa klan Ordok ini, istriku? Mereka adalah sekumpulan makhluk menjijikkan, suamiku. Mereka juga hanya ingin memperbudak kami. Kamu wanita lemah di dunia ini, hanya digunakan sebagai alat reproduksi saja. Jika tidak berguna akan dibunuh, jelas Sinta. Biarkan aku yang menemui mereka, ucap Tori. Akhirnya kami menemukan kalian. Patuhlah, kami tidak akan kasar. Kata salah satu makhluk buncit mengerikan Ogi. Pergilah, jangan ganggu kami, balas salah satu wanita. Jangan menakuti mereka, Ogi, kata sosok yang tak kalah menjijikan, Uba. Aku sudah berkata yang lembut, Uba. Balas Ogi. Ternyata kalian memang menjijikan, ucap Tori saat tiba di lokasi. Sejak kapan kalian memelihara makhluk kadal? Kata Uba. Kadal? Ya, setidaknya aku lebih tampan daripada kalian. Melihat saja sudah membuatku mual. Mulutmu perlu dirobek. Wajahmu akan aku hancurkan dan akan aku pindah kemaluanmu di wajah. Ogi sangat mudah diprovokasi. Dia terang-terangan menyerang Tori secara langsung. Para wanita di pemukiman ketakutan. Bahkan Erza gemetar saat melihat mereka. Klan Ordok telah menemukan persembunyian mereka. Tidak mungkin ada cukup waktu untuk melarikan diri. Sinta mungkin mampu menahan mereka, tetapi tidak mungkin baginya jika sambil melindungi yang lainnya. Tapi adanya Tori, semuanya akan lebih mudah. Ditambah lagi hewan mitos yang Tori tundukkan. Ogi, salah satu dari klan Ordok, tiba-tiba menyerang Tori karena tersulut emosi saat Tori memprovokasi mereka. Sebuah benda tumpul melayang ke arah Tori. Ogi terpaksa mundur saat singa bersayap mengaum. Auman singa bersayap menimbulkan energi kejut yang mampu menumbangkan pohon-pohon di sekitarnya. Dari mana datangnya singa bersayap ini? Gumam Ogi. Apa yang ditakutkan jika hanya ada satu ekor? Ucap Oba. Benarkah? Apa mata kalian rabun tertutup lemak busuk kalian? Lihatlah di atas kalian, kata Tori. Bagaimana mungkin? Itu kawanan singa bersayap. Mundur! Siapa kadal itu? Bagaimana dia bisa menjinakkan singa bersayap? Gumam Ogi. Swing! Cedar! Kawanan singa bersayap menjatuhkan batu-batu besar dari atas dan menghujani kelompok klan Ordok. Singa bersayap adalah makhluk mitos yang berada di puncak. Bahkan Tori harus mengandalkan tombak naga emas untuk melemahkannya.
Klan Ordok kocar-kacir dihujani batu-batu yang jatuh dari langit. Sebagai tambahan, tinggalkan tempat ini. Cepat, perintah Ogi. Kalian pikir bisa datang dan pergi sesuka kalian? Ucap Tori. Keret, shoo, shoo, shoo. Cep, 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 tras. Ribuan anak panah melesat menghujani klan Ordok. Tidak ada satupun ada yang lolos. Semuanya musnah, hanya menyisakan Ogi dan Uba yang dalam keadaan terluka parah. Wah, udah, rasakan kalian. Para wanita yang tadinya ketakutan mulai bersorak dan bermunculan. Seketika moral mereka naik dan berani mengangkat senjata. Sial, ucap Ogi. Kita kalah, kata terakhir Uba. Begitu juga dengan Ogi. Dia tidak mampu lagi untuk bergerak. Batu besar jatuh tepat mengenai kepala Ogi hingga hancur tak berbentuk. Kau selalu saja mengujudkan aku, suamiku. Bagaimana bisa singa bersayap berpihak kepadamu? Ucap Sinta. Tentu saja aku kendalikan pimpinannya. Secara otomatis kawanan lainnya akan mengikuti, balas Tori. Pemimpin, lokasi kita sudah diketahui. Kegaduhan yang terjadi di sini pasti akan menarik perhatian makhluk lainnya. Apa yang harus kita lakukan? Kata Erza. Kumpulkan semuanya. Kita akan pindah ke tempat yang baru. Sudah tidak aman berada di sini, perintah Sinta. Baik pemimpin. Mereka segera bersiap meninggalkan pemukiman mereka. Ini bukan pertama kalinya pastinya. Mereka memang sering berpindah-pindah tanpa tentu arah. Hanya dengan cara seperti itulah mereka bisa bertahan. Suruh kawananmu untuk turun. Biarkan semua yang ada di sini menaiki mereka, kata Tori kepada singa bersayap. Wah, ada ratusan singa bersayap yang bisa digunakan. Mereka tidak perlu khawatir lagi. Seekor singa bersayap memiliki kemampuan yang kuat, setara dengan jiwa emas peringkat tinggi atau jiwa merah. Rawatlah mereka. Mereka akan menutupi kekurangan kalian. Jadi kalian tidak perlu takut lagi jika ada singa bersayap bersama kalian, ucap Tori. Ya, terima kasih. Wah, hebat. Wow, ini luar biasa. Dengan adanya singa bersayap memang akan menutupi kelemahan mereka. Tapi aku bingung mau membawa mereka kemana, suamiku. Sementara biarkan mereka ikut dengan kita, istriku, sambil mencari tempat yang aman untuk mereka, jawab Tori. Selama beberapa bulan, mereka terus berlatih untuk mengasah kemampuannya. Adanya singa bersayap bersama mereka membuatnya lebih percaya diri. Para wanita tersebut mulai berani untuk berjuang dan tidak lagi berlindung di belakang Sinta. Tanpa Tori sadari, dia sudah berada di dunia tersebut lebih dari setahun. Dan mereka bukan lagi sekumpulan makhluk yang lemah. Mereka membentuk klan yang disebut klan Singa Terbang. Nama klan Singa Terbang mulai dikenal. Reputasi mereka cukup tinggi dan tidak ada yang berani menyinggung klan Singa Terbang. Dan klan Singa Terbang sudah berani bermukim di tempat terbuka, yaitu di sarang singa bersayap. Selain tempatnya indah, lokasi sarang singa bersayap juga sulit untuk dijangkau oleh makhluk lainnya. Tori dan Sinta berdiri di atas sampai air terjun menikmati keindahan alam yang membentang tanpa batas. Karena bantuanmu, mereka sekarang bisa menjaga diri mereka sendiri, suamiku, kata Sinta. Semua juga karena adanya arahan darimu, istriku, balas Tori. Sinta memeluk Tori. Kemesraan mereka membuat siapapun iri melihatnya. Tuan, Nyonya, semua sudah siap, kata Erza. Terima kasih. Kembalilah ke tempatmu, balas Sinta. Baik, saatnya kita pergi, suamiku. Ya, kau benar, istriku. Kita sudah terlalu lama di sini. Ayo, kita mulai taklukkan dunia ini. Waktu yang ditunggu akhirnya tiba. Klan Singa Terbang sudah menjadi klan yang cukup kuat dipimpin oleh Tori dan Sinta. Setahun lebih mereka membentuk sebuah pasukan yang kuat. Akhirnya tiba waktunya untuk bergerak. Dengarkan semuanya. Hari ini kita akan mulai menaklukkan klan-klan lainnya. Misiku hanya satu, menundukkan dunia ini. Pinjamkan kekuatan kalian, kata Tori.
Oh, Sorakan dan auman singa saling bersahutan. Ratusan prajurit wanita penunggang singa bersayap sudah siap untuk berangkat. Dalam waktu 3 tahun, klan singa terbang sudah mulai menjadi klan besar. Sudah memiliki lebih dari 1000 prajurit siap tempur. Total ada ribuan yang menjadi anggota singa terbang. Tidak hanya wanita, sudah ada banyak sosok lelaki yang tergabung dalam klan. Tentu tidak sembarang orang diizinkan bergabung. Jika dihitung waktu keseluruhannya, Tori sudah berada di dunia buku jiwa selama lebih dari 4 tahun. Tori hanya memperkirakan saat itu kemungkinan 1 menit di alam Jagratara setara 1 tahun di dunia buku jiwa dan hanya 1 detik di dunia manusia. Sementara itu, lapor tuan. Di depan balik bukit ada sekumpulan makhluk yang sedang bertarung, kata Arsi. Baiklah Arsi, Erza, ikut aku. Bawa beberapa pasukan kecil, kita akan lihat situasinya. Baik. Arsi adalah sosok misterius yang seluruh tubuhnya dibalut seperti mumi. Dia adalah makhluk malang yang sebelumnya ditemukan di penjara di salah satu klan yang sudah mereka musnahkan. Seluruh tubuh Arsi mengalami luka bakar yang serius. Sebelumnya hanya ditutupi dengan daun. Setelah bergabung dengan klan singa terbang, keadaannya mulai membaik dan menjadi salah satu komandan seperti Erza, Agni dan beberapa komandan lain yang belum bisa disebutkan. Pasukan kecil terdiri dari puluhan prajurit singa bersayap dan 2 komandan Arsi dan Erza dipimpin langsung oleh Tori. Itu klan Batu. Tapi yang satunya aku tidak tahu tuan, ucap Arsi. Tunggu, sepertinya aku mengenal mereka. Lebih baik kita mendekat. Erza langsung bergegas menghampiri. Jangan gegabah Erza. Ya sudahlah, ayo ikuti Erza. Debung, jedua. Gemuruh pertarungan antar 2 makhluk yang berbeda. Klan Batu sebenarnya tidak memiliki pikiran, buta, bahkan tidak memiliki hidung. Tetapi seluruh pori-pori klan Batu bisa digunakan sebagai alat pendeteksi. Akurasinya sangat tajam dibandingkan makhluk yang memiliki panca indera yang lengkap. Klan Batu juga tidak suka cari masalah, kecuali ada yang menyinggung mereka. Pertempuran mereka berlangsung cepat, karena hanya ada 1 klan Batu yang kebetulan dilawan. 1 god saja susah sekali. Ayo kita pergi, kata salah satu makhluk di sana. Kalian, tunggu, ucap Erza. Woi, siapa kau? Apa kalian dari klan Barba? Tanya Erza. Aku tanya siapa kau? Kata salah satu dari mereka. Aku Erza, putri dari Orza keturunan leluhur Gabon. Jelas Erza. Erza, teriak Tori. Klan singa terbang. Lari, tunggu, cegah Erza. Tapi sayangnya mereka tidak mau mendengar ucapan Erza dan memilih untuk meninggalkannya. Tapi secara diam-diam, Erza mengikuti mereka, disusul Tori dan pasukan kecil yang Arsi pimpin. Setelah jauh mereka mengikutinya, Erza berdiri terpaku melihat bangunan kayu yang khas, seperti rumah dia sebelumnya. Ya, di hadapan Erza adalah sebuah klan yang cukup besar. Klan yang dia kira sudah musnah, yaitu klan Barba tempat sebelumnya di mana dia dibesarkan. Erza berdiri tertegun melihat bangunan di depannya. Dia seakan tidak mempercayai apa yang dia lihat. Kurang lebih 10 tahun sejak Erza meninggalkan klan Barba, yang dia pikir klan Barba sudah musnah, kini ada di hadapannya. Erza, jangan gegabah. Dengarkan perintah Tuan Tori, ucap Arsi kemudian mendekati Erza. Maaf Tuan, kata Erza yang enggan meneruskan ucapannya. Aku tahu kau punya alasan sendiri. Bukankah di depan itu klan Barba? Kau pasti penasaran. Ayo kita mampir, kata Tori. Mereka akhirnya menuju pemukiman yang besar milik klan Barba. Tembok yang terbuat dari kayu dan akar membentang tinggi, dan ada beberapa penjaga di atasnya. Tung, tung, tung. Kita diserang, bersiaplah. Suara genderang peringatan terdengar keras. Makhluk-makhluk dari dalam bangunan mulai bermunculan. Mereka dari klan singa terbang. Apa? Singa terbang? Bersiap semuanya. Tunggu. Aku Erza Putih Orza. Apa kalian mengenal Orza? Kata Erza. Mana mungkin Jenderal Orza punya anak sepertimu. Benar. Pergilah kau. Izinkan aku bertemu dengannya. Erza semakin mendekat. Serang. Shoot, shoot, shoot. Ratusan panah melesat ke arah Erza. Dengan postur tubuh dan senjata Erza,
dia akan kesulitan untuk menghindari anak panah yang melesat dengan cepat. "Erza, awas!" Slap! Arsy tepat waktu. Dia mampu menghalau anak panah yang mengarah ke Erza. "Kau baik-baik saja, Erza?" ucap Arsy. "Terima kasih, Arsy. Aku baik-baik saja," balas Erza. "Mereka tidak akan mudah mempercayai kata-katamu, Erza. Ayo kita kembali dulu. Tunggu keputusan dari Tuan Tori," kata Arsy. Erza hanya diam. Jika mereka kembali, bisa saja klan Barba sudah meninggalkan wilayah tersebut. Tapi Erza tidak punya pilihan lain selain kembali. Dia juga tidak ingin melawan klannya sendiri. Dari kejauhan, di atas tembok utama, ada sosok yang memperhatikan mereka. Sosok tersebut sempat mendengar dari beberapa bawahannya bahwa ada yang mengaku sebagai anak Orza. Karena penasaran, sosok tersebut membuktikannya sendiri. Dan ternyata, "Tunggu, berhenti kalian." Cedung. Sosok itu melompat dari tempatnya. Erza seketika langsung menengok ke arahnya. "Ogrin?" ucap Erza. "Erza, apa benar itu kau?" balas Orgin. "Orgin, bagaimana dengan ayahku?" tanya Erza. "Masuklah terlebih dahulu." "Siapa mereka, Erza?" tanya Orgin. Perkenalan singkat terjadi sebelum mereka memasuki pemukiman klan Barba. Orgin tidak memiliki wewenang penuh. Dia hanya bisa membawa Erza masuk, tapi tidak dengan lainnya. Tetapi Erza juga memilih di luar bersama yang lainnya. Baiklah jika begitu. Cepat panggil Jenderal Orza kemari. Bilang saja Erza ada di sini, perintah Ogrin. "Baik, Komandan." Mampus aku. Ternyata dia benar anak Jenderal Orza. Aku juga ikut memanah tadi. Sial. Di dalam pemukiman klan Barba, kepala suku atau Jenderal Orza sedang duduk menemani sosok tua dan lemah. Sosok tersebut adalah leluhur klan Barba yang konon sudah berusia jutaan tahun. Lapor Jenderal, Komandan Ogrin memerintahkan saya untuk menyampaikan bahwa Erza ada di depan gerbang, ucap salah satu anggota klan Barba. "Apa katamu?" "Leluhur, aku pergi dulu," kata Orza. "Segera kemari, Orza. Bawa anakmu kemari," jawab Gabon leluhur klan Barba. Orza segera menuju gerbang diikuti oleh beberapa anggota klan Barba lainnya. Gerbang berdecit dan terbuka lebar-lebar. Perhatian Erza langsung tertuju ke arahnya. Sosok besar berambut putih muncul di hadapannya. "Ayah!" teriak Erza yang langsung berlari ke arah Orza. "Anakku!" Cekum. Orza terpental saat Erza berlari, kemudian melompat memeluk ayahnya. Dengan tubuh besarnya otomatis Orza terpental. Ribuan mata memandang, semuanya melongo melihat Orza terjatuh. Klan Barba di dunia tersebut memiliki berbagai jenis. Semuanya adalah ras campuran yang memiliki warna kulit yang berbeda-beda. Biru, hijau, merah, putih, bahkan hitam. "Ternyata kau masih hidup, anakku," ucap Orza senang. "Semuanya karena Tuan dan Nyonya, aku masih bisa bertahan," balas Erza kemudian menjelaskan dengan singkat. "Oh, ternyata begitu. Tapi selama ini kau berada di klan Singa Terbang. Reputasi klan Singa Terbang tidak main-main. Dan ternyata anakku salah satu jenderal di sana. Hebat-hebat." kata Orza. "Tuan, maaf. Aku beberapa kali mengabaikan perintah Tuan. Ayah dia adalah ketua suku klan Singa Terbang," ucap Erza saat Tori mendekat. "Tidak masalah. Kau punya alasan untuk itu," balas Tori. "Hei Nona, kenapa kau minta maaf? Kau sudah kembali ke sini. Klan Singa Terbang tidak akan berani mengganggumu. Mereka bukan apa-apa." Hehehe, kata salah satu pengawal Orza. "Ceduak, cedung. Beraninya kau meremehkan klan Singa Terbang? Aku juga bagian dari klan Singa Terbang," ucap Erza marah setelah memukul sosok besar itu hingga terpental puluhan meter. Astaga, Kul terpental hanya sekali pukul. Wah, anak Jenderal Orza memang mengerikan, kasakusuk para pengikut. "Terima kasih sudah merawat anakku hingga tumbuh sekuat ini. Senang bertemu dengan Anda, kepala suku klan Singa Bersayap. Aku Orza, kepala suku klan Barba saat ini," ucap Orza.
tidak perlu berterima kasih. Erza sudah sangat kuat sebelum klan singa terbang terbentuk. Kemampuannya pasti turunan dari ayahnya. Dan kepala suku klan singa terbang sebetulnya istriku, bukanlah aku. Balas Tori. Aku suka ucapan Anda. Semua masuk. Ayo, kita rayakan besar-besaran, kata Orza. Wow! Sorakan kegembiraan menggema di seluruh wilayah klan Barba. Pasukan kecil Tori bawa masuk ke dalam gerbang. Acara besar menyambut Putri Orza langsung diselenggarakan. Berbagai macam hiburan hingga adu tanding. Jenderal Orza, seperti yang kau ketahui dari Ezra, aku berasal dari dunia luar. Aku juga mengenal seseorang dari klan Barba, namanya Gamon. Apa kau mengenalnya? Tanya Tori. Maaf, aku sungguh tidak tahu dan tidak mengenal sosok yang Anda sebutkan. Mungkin bisa ditanyakan kepada leluhur kami. Konon, leluhur kami juga berasal dari dunia luar. Kenyataan ini hanya aku sebagai kepala suku yang mengetahuinya, jawab Orza. Bolehkah aku menemui leluhur kalian? Ucap Tori. Karena Anda juga berasal dari dunia luar, mungkin leluhur akan senang jika bertemu dengan Anda. Mari, aku antar ke tempat leluhur. Erza, ikutlah bersama kami. Baik, ayah. Mereka bertiga meninggalkan tempat perayaan dan menuju ke tempat di mana leluhur klan Barba beristirahat. Mohon tunggu sebentar. Orza masuk ruangan terlebih dahulu, dan tidak lama kemudian Orza keluar. Silakan masuk, ucap Orza. Aku Gabon. Apa benar kau berasal dari dunia luar? Siapa namamu? Tanya Gabon, sosok kurus kering yang bersusah payah duduk di bantu Orza. Aku Tori. Aku datang dari Jagratara, balas Tori. Leluhur? Gabon terkejut hingga terbatuk. Aku baik-baik saja, aku hanya terkejut. Akhirnya sekian lama ada sosok yang datang dari Jagratara, ucap Gabon senang. Aku mengenal seseorang dari klan Barba. Apa Anda mengenal Gamon? Sepertinya nama kalian tidak jauh beda, kata Tori. Gamon kau bilang? Leluhur, jangan memaksakan diri. Gamon adalah adikku. Bagaimana mungkin kau mengenalnya? Kata Gabon. Jadi begini. Lalu Tori menjelaskan. Gabon tidak mengetahui bahwa ada perbedaan waktu di dunia tersebut. Gabon sudah terjebak selama jutaan tahun. Mungkin di alam Jagratara baru beberapa tahun. Tori juga menjelaskan. Kedatangannya ke dunia tersebut ingin menaklukkan dunia di buku jiwa. Gabon pernah melakukannya bersama rekan-rekannya dulu yang berasal dari Jagratara. Mereka ada 9 orang bawahan penguasa Jagratara sebelumnya. Saat itu 9 orang tersebut adalah yang terkuat di dunia buku jiwa, yang masing-masing memiliki jiwa merah peringkat 1 dan 2. Mereka hampir saja menguasai dunia itu. Tetapi karena perselisihan, akhirnya 9 orang tersebut terpencar. Dan diketahui 8 orang lainnya sudah mati karena usia. Hanya Gabon yang masih hidup hingga saat itu, sebab klan Barba memiliki umur yang sangat panjang. Orza, ambilkan palu gunturku, kata Gabon. Maksud leluhur? Orza bingung. Cepatlah bawa kemari senjataku, perintah Gabon. Baiklah, mohon tunggu sebentar. Orza langsung menuruti perintah Gabon dan mengambil senjatanya. Dengan susah payah Orza membawa senjata Gabon. Bahkan Orza sendiri tidak bisa dengan leluasa menggunakan senjata Gabon. Sangat berat dan susah untuk dikendalikan. Gabon berjalan keluar dibantu Erza, lalu memegang palu besar itu dengan tangannya yang kecil dan terlihat lemah. Jika adikku Gamon percaya kepadamu dan bersedia mengikutimu, aku akan membantumu untuk menaklukkan dunia ini, ucap Gabon. Leluhur, apa yang kau katakan? Orza semakin bingung. Akhirnya yang aku tunggu-tunggu telah tiba. Shh. Tubuh Gabon berasap dan perlahan mengalami perubahan. Wah. Mereka bertiga terkejut melihat perubahan wujud Gabon. Sosok yang kurus kering itu menjadi besar dan kekar. Dan dengan mudahnya mengangkat palu besar itu seperti tidak memiliki beban. Gabon kembali ke bentuk fisik terkuatnya saat masih muda. Tapi dia mengorbankan sisa masa hidupnya untuk kembali dalam keadaan terkuatnya.
Baiklah, kapan kita berangkat? Ucap Gabon. Di sebuah tempat di klan Barba, seorang leluhur tua dengan umur jutaan tahun akhirnya bangkit. Tubuh kurus yang hanya dibalut kulit yang keriput itu perlahan berubah menjadi sosok yang besar berisi. Otot-ototnya terbentuk sempurna dan menjadi sosok yang tangguh dengan kewibawaan yang tinggi. Leluhur, apa yang sebenarnya terjadi? Orza terkejut bukan main. Erza bahkan tidak mampu berucap melihat leluhurnya yang gagah perkasa. Dengan begini, mungkin aku hanya bisa hidup beberapa tahun lagi, ucap Gabon. Maksud leluhur, Anda telah mengorbankan sisa hidup Anda. Kenapa harus Anda lakukan? Anda tinggal perintahkan aku. Tidak perlu Anda bertindak sendiri, leluhur, kata Orza. Kau tahu kenapa kepala suku sebelum kau tidak pernah kembali? Mereka semua gagal dan mati karena perintah egoisku. Aku sudah menemukan jalan dan semangatku karena dia. Sambil menunjuk Tori. Ini keputusanku. Jangan menghalangiku, balas Gabon. Jika itu kemauan leluhur, aku tidak akan berani membantah, jawab Orza lemas. Erza hanya menangis. Dia tidak tahu apa yang sedang dia tangisi. Klan Barba adalah klan yang cukup unik. Ritual mengorbankan masa hidupnya adalah teknik yang terlarang. Bisa membuat makhluk yang melakukannya berumur pendek, tetapi hasilnya akan mendapatkan kemampuan luar biasa. Apa yang kau tangisi, nak? Mungkin aku masih bisa hidup selama ratusan tahun lagi jika aku dalam kondisi sebelumnya. Tapi selama itu apa gunanya jika aku hanya terbaring saja? Bahkan untuk duduk saja kesulitan. Berbahagialah, kau bisa melihat masa jayanya leluhurmu ini yang tidak bisa kakek-kakekmu lihat, ucap Gabon. Selamat leluhur, balas Erza. Teriakan Gabon bagaikan auman singa yang menggelegar di seluruh wilayah klan Barba. Siapapun yang mendengar teriakan Gabon diselimuti semangat yang membara. Hei, ada apa ini? Tenagaku meluap-luap. Benar, aku juga. Rasanya aku ingin sekali bertempur. Wah, ini pertama kalinya aku sesemangat ini. Suaranya berasal dari kediaman leluhur. Ayo ke sana. Seluruh klan Barba yang mendengar teriakan Gabon berbondong-bondong menghampirinya. Tidak peduli gerbang kosong, mereka tetap mendekati sumber suara tersebut. Siapa sosok kuat itu? Bodoh, lihat palunya. Beliau kan leluhur kita. Wah, mana mungkin? Apa aku bermimpi? Plak, 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 plak. Aduh, kenapa kau memukuli aku? Berarti kau tidak bermimpi kan? Iya, kau benar. Terima kasih. Sambil memasang tampang bodoh. Dengarkan kalian. Aku Gabon, leluhur klan Barba. Mulai hari ini, kita akan melakukan dunia ini. Wah! Moral klan Barba langsung memuncak. Siap kapan saja untuk bertarung. Gabon mengangkat tangannya, dan seketika suara yang berisik itu menjadi sunyi. Aku Gabon, bersedia mengikutimu menaklukkan dunia ini, ucap Gabon menunduk di hadapan Tori. Aku Orza akan mematuhi perintah Anda, kata Orza yang juga menunduk di hadapan Tori. Kami mematuhi perintah Anda, ucap seluruh petarung klan Barba. Erza tidak menyangka kejadian ini akan terjadi. Dia tersenyum lega, usahanya selama ini untuk klan Singa Terbang tidak akan sia-sia. Karena dia masih tetap bisa menjadi bagian klan Singa Terbang dan sekaligus klan Barba. Tuhan memang luar biasa. Tidak salah memilih mengikutinya, kata Arsi. Erza hanya melirik dan tersenyum. Baiklah. Persiapkan semuanya untuk segera pindah dari tempat ini. Ada tempat yang jauh lebih baik, kata Tori. Kalian dengar? Segera berkemas, ucap Gamon. Tanpa menunda waktu lagi, seluruh klan Barba pergi dari wilayahnya untuk menuju ke tempat yang baru di wilayah klan Singa Terbang. Ada musuh, jumlahnya sangat banyak. Segera beritahu Nyonya. Baik, siapa yang akan menyerang? Kata Sinta. Tidak tahu Nyonya, Anda lihat saja sendiri. Mereka, tunggu. Itu ada beberapa singa bersayap,
Mereka bukan musuh, jelas Sinta. Tidak lama kemudian Tori dan rombongan besar klan Barba tiba di wilayah klan Singa Bersayap. Suamiku, siapa mereka ini? Tanya Sinta. Mereka adalah klan Barba istriku. Ini adalah Gabon, kakak Gamon. Dan ini adalah kepala suku klan Barba Orza, ayah Ersa, kata Tori memperkenalkan mereka. Senang bertemu dengan kalian. Aku tidak menyangka bisa bertemu dengan kakak Jenderal Gamon dan juga ayah Ersa, ucap Sinta. Apakah adikku yang tidak berguna itu menjadi seorang jenderal? Tanya Gabon bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih teman-teman yang sudah setia menyimak sejauh ini di Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.